Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Salam sepak bola. Wow, guys, demi ingin meliput timnas Indonesia lawan Australia, beberapa YouTuber dan influencer dunia rela berbondong-bondong terbang ke Sydney untuk menyaksikan langsung laga tersebut, guys ya. Laga antara timnas Indonesia lawan Australia. Sebenarnya tujuan mereka apa? Oke, mari kita spill video yang satu ini. Dan buat kalian semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal saya sampaikan dan bakal saya reaction buat kalian semua. Oke, langsung aja kita simak video yang satu ini. Viewers are gonna love this. It's Indonesia, baby. Let's go. I was gonna say Indonesia. Smash the like button. I think we're seeing a serious power shift. Zich weer kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal. Mede door Nederlandse voetballers die Indonesiër zijn geworden. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 in Canada. Banyak orang Australia yang tak percaya. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia, YouTuber dunia justru Indonesia lolos karena hal ini. Sebelum kita masuk ke berita lengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini. Dengan begitu, kalian telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Wow, setuju Jika banget. sudah, langsung saja kita gas pembahasan. Laga panas akan segera tersaji antara dua raksasa Asia, timnas Indonesia dan Australia, dalam matchday ke-7 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB. Bagi timnas Indonesia, kemenangan di laga ini sangat krusial. Jika berhasil menumbangkan Australia, peluang Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Namun, di luar persiapan kedua tim, ada fenomena unik yang sedang terjadi di Australia. YouTuber dunia berbondong-bondong ke Australia, tapi bukan untuk dukung Australia. Biasanya, menjelang laga besar seperti ini, pendukung tuan rumah akan mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Namun, kali ini situasinya justru berbalik. Sejumlah YouTuber ternama dari berbagai belahan dunia justru datang Australia bukan untuk mendukung tim tuan rumah, melainkan timnas Indonesia. Fenomena ini mengejutkan banyak warga Australia. Di berbagai sudut kota Sydney, terlihat banyak YouTuber asing mengenakan jersey timnas Indonesia. Mereka bukan orang Indonesia, tapi semangat mereka dalam mendukung Garuda justru luar biasa. Banyak warga Australia yang awalnya mengira para YouTuber ini datang untuk memberikan dukungan kepada Socceroos. Namun, setelah mengetahui alasan dibaliknya, mereka justru dibuat tak percaya. Mengapa para YouTuber ini dukung Indonesia? Oke, maaf, gua jeda dulu guys ya. Sebenarnya mengapa para YouTuber, influencer itu rela datang jauh-jauh untuk sekedar membela timnas Indonesia? Eits, jangan senang dulu guys ya. Ini sekedar saya kasih bocoran nih. Buat para YouTuber pasti sudah mengerti. Ujung-ujungnya sih cuan dan views pasti itu ya. Dan banyak sekali nih reaktor negeri sebelah Malaysia itu paling demen banget kalau udah reaction tentang timnas Indonesia. Ya, apapun itu yang berhubungan dengan timnas Indonesia. Ya, karena mereka tahu netizen kita itu kalau udah direaksi oleh bule, udah direaksi negara lain lah, intinya mereka seneng banget guys ya. Tapi giliran yang reaction itu orang Indonesia sendiri, mereka pada bully ya. Itu kenyataannya ya. Intinya kalian semua itu gua bongkar di sini nih, saya bongkar ya. Intinya kalian semua itu dimanfaatin guys ya. Dimanfaatin apa? Dari jumlah views kalian dan
pendapatan iklan itu bakal meningkat drastis ya, nilai dolarnya, jika yang menonton dari negara lain ya, termasuk misalkan orang Amerika nih ya, dia membahas tentang Indonesia dan salah satunya timnas Indonesia, otomatis yang menonton orang Indonesia, otomatis ya CPM-nya bakal tinggi ya. Saya nggak perlu jelasin apa itu CPM ya, intinya mereka hanya menginginkan cuan semata. Ini saya bongkar apa adanya nih guys ya, nggak mungkin ya hanya sekedar membela timnas Indonesia, ujung-ujungnya cuan guys ya, kalian dimanfaatin. Apa kalian nggak sadar ya? Oke, mari kita lanjut. Tapi apapun itu nggak masalah ya. Yang penting ya dukung timnas Indonesia, pakai jersey timnas Indonesia, kita tetap apresiasi. Oke, kita lanjutkan nonton video ini lagi guys. Salah satu YouTuber asal Eropa mengungkapkan bahwa dirinya sangat menikmati atmosfer pertandingan yang diciptakan oleh supporter timnas Indonesia. Ia mengaku pernah menonton langsung laga Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK dan mengalami jangan percaya yang gini-ginian. Saya merinding saat Indonesia kalian tuh dimanfaatin guys. Tapi yang paling bikin saya jatuh cinta adalah saat mereka menyanyikan Tanah Airku setelah pertandingan, entah menang atau kalah. Itu adalah momen yang sangat emosional. Menurutnya, atmosfer di GBK tak bisa ditemukan di belahan dunia manapun. Ia bahkan menyarankan kepada orang-orang Australia untuk datang ke Jakarta dan merasakan sendiri sensasi luar biasa yang diciptakan oleh supporter Indonesia. Dukungan besar agar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, beberapa YouTuber lainnya juga menyatakan harapan mereka agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka menilai bahwa Indonesia layak berada di pentas dunia, bukan hanya karena kualitas pemainnya yang terus meningkat, tetapi juga karena dukungan luar biasa dari para supporternya. Timnas Indonesia adalah salah satu tim dengan supporter paling fanatik dan penuh semangat. Saya ingin melihat mereka tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Itu akan menjadi momen bersejarah, ujar seorang YouTuber asal Amerika. Situasi di klasemen grup C, Indonesia masih punya peluang. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Namun, posisi ini masih belum aman karena Bahrain, China, dan Arab Saudi juga memiliki jumlah poin yang sama. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, sedangkan Jepang nyaman di puncak klasemen dengan 15 poin. Samurai Biru hanya butuh 3 poin lagi untuk memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Meski demikian, Indonesia masih punya 2 cara untuk lolos ke Piala Dunia. Jika bisa finish di 2 besar, Garuda akan langsung melaju ke putaran final. Namun, jika finish di posisi ketiga atau keempat, Indonesia masih bisa lolos lewat jalur babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, kemenangan atas Australia akan sangat krusial bagi Indonesia. Jika berhasil mencuri poin penuh, jalan menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Dengan fenomena yang terjadi saat ini, tak heran jika laga antara Indonesia dan Australia semakin menyita perhatian dunia. Para YouTuber dari berbagai negara telah menunjukkan dukungan mereka kepada timnas Indonesia. Kini, tinggal bagaimana para pemain Garuda membuktikan bahwa mereka memang layak berlaga di Piala Dunia. Memalukan, harga pasaran 26 pemain timnas Australia kalah dari gabungan 5 pemain timnas Indonesia. Harga pasaran timnas Australia untuk laga melawan timnas Indonesia 20 Maret 2025 dan China 25 Maret 2025 tidaklah istimewa. Dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Tony Popovich, total harga pasaran skuad Socceroos julukan timnas Australia hanya mencapai 23,7 juta euro atau sekitar 20 miliar. Mengejutkannya, angka ini masih kalah dari gabungan 5 pemain timnas Indonesia saja. Mace Hilgers jadi pemain termahal timnas Indonesia. Saat ini, 5 pemain termahal di skuad timnas Indonesia adalah 1. Mace Hilgers, 9 juta euro. 2. Emil Audero, 5 juta euro. 3. Kevin Dix, Match J. Izes, 3 juta euro. 5. Calvin Verdong, 2,5 juta euro. Jika ditotal, harga pasaran kelima pemain ini mencapai 24 juta euro atau setara 425,7 miliar. Jumlah tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan seluruh skuad yang dipanggil oleh Tony Popovich. Lalu, berapa total harga pasaran seluruh pemain timnas Indonesia? Jika masih menghitung Egy Maulana Fikri,
Harga pasaran timnas Indonesia saat ini mencapai 36,8 juta euro atau sekitar 6 pounds 50 miliar. Harga pasaran timnas Indonesia berpotensi terus meningkat. Pemain-pemain seperti Ole Romeni mulai rutin bermain dan mencetak gol bersama klubnya, Oxford United. Jika harga pasaran Ole Romeni meningkat, otomatis nilai timnas Indonesia pun naik. Hal yang sama juga berlaku bagi Jackie dan Miss Hilgers, yang masih berusia 24 dan 23 tahun. Jika mereka hijrah ke klub yang lebih besar pada musim panas 2025 dan menjadi pemain andalan, harga pasar keduanya bisa meroket. Bahkan, PSSI masih berpeluang menambah pemain keturunan dengan harga pasaran tinggi. Beberapa nama potensial seperti Jadon Ostenerbas, 11 juta euro, dan Pascal Story Leeds United, 11 juta euro, bisa menjadi tambahan amunisi berharga bagi timnas Indonesia. Mengapa harga pasaran timnas Australia merosot? Harga pasaran timnas Australia mengalami penurunan drastis dibandingkan November 2024. Saat pemanggilan skuad pada November tahun lalu, nilai pasar skuad Socceroos sempat menyentuh 89 juta euro, lebih mahal dari harga timnas Indonesia saat ini. Namun, dalam pemanggilan terbaru ini, Tony Popovic tak bisa memasukkan sejumlah pemain bintang karena cedera. Beberapa pemain mahal yang absen antara lain Harry Saltar, Riley McGree, 3,5 juta euro, Jordan Boss, 2 juta euros. Absennya pemain-pemain ini membuat harga pasaran timnas Australia anjlok drastis, hingga kalah dari gabungan 5 pemain Indonesia saja. Apakah dominasi harga pasaran berarti dominasi di lapangan? Walaupun harga pasar bukan jaminan kemenangan, selisih nilai skuad ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia semakin berkembang dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Harapannya, perbedaan harga pasaran ini bisa berdampak pada hasil pertandingan melawan Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menargetkan minimal 1 poin dalam lawatan ke Sydney Football Stadium. Jika timnas Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan menang atas Australia, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Kini, seluruh masyarakat Indonesia berharap timnas Garuda bisa mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Oke, itulah guys ya, media berita yang sudah saya reaction buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Wow, menarik sekali nih guys ya. Kabar berita ini memberitakan bahwa banyak YouTuber dan influencer datang ke Sydney. Wow, kalau saya sih menanggapinya biasa aja guys ya. Kalau mereka hanya sekedar untuk menikmati dan menonton timnas aja, itu ya kita patut apresiasi. Tapi biasanya ya mereka semua itu sekedar membuat vlog atau hanya demi menaikkan views mereka aja guys ya, demi keuntungan cuan semata ya. Buat beberapa konten kreator pasti sudah paham dan gak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Intinya apapun tetap apresiasi mereka karena pakai jersey merah putih untuk mendukung timnas Indonesia, apapun tujuannya itu guys ya. Ini guys, tinggal 2 hari lagi. Mari kita semua fans Garuda satukan tekad dan beri dukungan serta mendoakan supaya timnas Indonesia nanti bisa mengalahkan Australia. Amin ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.